pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Beliau memberikan kita sehat jasmani, rohani, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik dan sempurna. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas berkat rahmatnya kita dapat menuju jalan yang terang. Acara pagi ini adalah acara destinasi modul 1 sampai dengan modul 4 dalam rangka pendampingan praktik calon guru penggerak angkatan 10 yang akan dilaksanakan oleh teman kita, rekan kita, Ibu Betty Agustina. Sebelum kita memulai acara pagi ini, ada baiknya kita membaca Bismillah untuk pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP 177 Oku sekaligus menyampaikan arahan dan pendampingannya kepada Ibu Siti Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam acara mengikuti pembinaan yang nanti yang akan diisi oleh Ibu Betty dan juga oleh Bapak Ika Kusanto. Alhamdulillah, salam serta sholawat kita tetap sanjungan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di hari itu. Amin. Yang saya hormati Bapak Ika Susanto, Ibu Pembina dari Guru Penggerak. Jadi ini ya, Ibu Betty Agustina yang telah berkenan hadir jauh dari Batu Raja sampai ke desa kami ini. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai di sini. Terima kasih sekali atas kunjungannya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu kalian yang sangat saya hormati. Dalam kesempatan ini tentunya kita selalu bersyukur karena SD kita alhamdulillah mendapatkan atau terpilih dengan adanya guru penggerak yang akan memajukan sekolah kita semua. Mudah-mudahan untuk Bapak Ibu guru yang lain juga bisa menyusul dan mengikuti jejak Ibu Betty Agustina. Karena perlu pengorbanan yang semangat untuk memajukan sekolah kita. Nah, banyak itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu-ibu dari Taufiq dan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 177 Oku. Semoga apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dapat menjadi motivasi dan semangat kita agar bisa menjadi calon guru penggerak di kemudian hari. Amin. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh pendamping praktek calon guru penggerak angkatan 10 akan disampaikan oleh Bapak Susanto S.P.D. kepada Bapak
Sebelumnya mohon izin untuk kepala sekolah, mohon izin juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 177 Pegang Pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala SD Negeri 177 Pondok Ibu Siti Barokah SPD SD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 177 Pondok. Mohon maaf tidak kami sebutkan namanya, yang kami banggakan siswa SD Negeri 177 waktu ya. Tetap semangat ya. Kemudian juga yang kami hormati CGP kami Ibu Betty, yang alhamdulillah luar biasa semangatnya dan persiapannya yang juga luar biasa. Mari kita sama-sama selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin rahmat-Allah kita bisa hadir bersilaturahmi di rumah kelas ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatannya adalah bentuknya penataan atau diseminasi oleh calon guru penggerak, khususnya yang terkait dengan prakarsa perubahan dari calon guru penggerak Ibu Betty. Dan sekaligus Bapak Ibu, saat ini sudah masuk pada modul 1.4. Ini sudah 4 modul yang dilalui oleh Ibu Betty ini, yaitu modul 1.1 itu judul modulnya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 itu isi guru penggerak. Dan yang keempat, modul 1.4 adalah budaya positif. Selawat dan salam juga mari kita sanjungkan kepada umat kita, seluruh sahabat kita yang besar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu kepala sekolah yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 177 Ogan Komering yang kami hormati, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering dan Kepala SMA Negeri 5 Ogan Komering tempat saya mengajar sudah diterima saya di sini dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua. Kemarin waktu pendampingan individu yang pertama itu sudah saya laporkan semua Bu. Untuk GP itu namanya Bu Rizka, itulah sudah saya laporkan semua Bu. Masuk foto-foto kita sudah saya laporkan semua. Dan di LMS, di Learning Management System CGP,
itu sudah saya inputkan nilai berarti juga sudah. Kemudian deskripsi tentang sekolah sudah saya lakukan semua, sudah saya sampaikan. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau seandainya ada nilai 120 sudah saya isi 120 ya. Jadi iya, jadi luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan perlu juga kami sampaikan hasil pengamatan kami selaku pengajar praktiknya, atau katakanlah yang membina Ibu Betty selama ini. Ibu Betty ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Karena di dalam diskusi secara online beliau sangat aktif. Kemudian tugas-tugasnya, wah ini luar biasa juga. Tidak nyampe saya. Ada aksi nyata, buat videonya luar biasa begitu. Ada kemampuan IT-nya ternyata. Iya. Nah, jadi ada tugas-tugas online Bapak Ibu. Sebenarnya lebih banyak kegiatan itu secara online sebenarnya. Kalau kegiatan luring seperti ini hanya pada saat penampilan individu. 90%-nya itu secara online dan tugasnya luar biasa. Mungkin nanti Bu Betty bisa cerita-cerita dengan Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu banyak sekali tugas-tugasnya. Kalau tiap hari itu ada Bapak Ibu. Jadi sudah ada schedule-nya. Kalau hari ini tidak dikerjakan akan numpuk seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pantauan saya di LMS tugas-tugas itu sudah terkumpul semua. Untuk demonstrasi belum ya. Dan aksi nyata ini tugasnya Bapak Ibu. Jadi nanti ini divideokan, nanti diupload Bapak Ibu. Diuploadkan di aksi nyata ya nanti seperti itu. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang lain insya Allah di kemudian hari juga ada kesempatan untuk menjadi guru penggerak Bapak Ibu ya. Dan perlu kami sampaikan juga di kepala sekolah bahwa kegiatan hari ini adalah kita akan mendengarkan, kita akan melihat apa sih yang sudah dikerjakan Ibu Betty selama ini. Mungkin Ibu kepala sekolah juga bertanya-tanya, ini Betty ini ngapain aja ini seperti itu. Nah ini akan disampaikan beliau. Dan ini sudah saya lihat, ini sudah ada slide-nya yang sudah disiapkan Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinggal melihat saja nanti apa yang disampaikan oleh CGP kita. Dan Bapak Ibu, perjalanan CGP ini masih panjang Bapak Ibu. Ini sampai 10 modul dan ini baru modul yang keempat Bu. Mungkin kalau misal ada Bapak Ibu yang sempat kala di kuliah di Universitas Terbuka hampir sama seperti itu. Jadi modulnya diberikan, dipelajari masing-masing, kemudian disiapkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kita belajar tentang modul itu. Dan yang lebih repot lagi, sudah kita mempelajari harus dilaksanakan juga seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi pada tahap ini tahap yang keempat, modul yang keempat, masih ada modul lagi budgetnya tetap semangat. Karena jargon kami tetap semangat Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, maksud baru beberapa hari yang lalu di Kabupaten Bagan Komering ada musibah banjir, tapi tetap semangat. Tetap saya sampaikan dengan CGP saya dari sekolah yang terdampak banjir, tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat, kita laksanakan kegiatan ini dengan sepenuh hati. Intinya adalah Bapak Ibu, program guru penggerak itu bukan berarti satu-satunya kegiatan untuk pengembangan diri kita, bukan. Tapi paling tidak pendidikan guru penggerak ini adalah program pemerintah untuk melaksanakan perubahan, paling tidak perubahan diri CGP kita masing-masing. Nah pada kesempatan ini Bapak Ibu, yang akan disampaikan Bu Betty adalah nanti ada salah satu itemnya adalah prakarsa perubahan.
Dan perlu kami sampaikan juga dengan Ibu Kepala Sekolah bahwa dalam hal ini bukan berarti GKP kita ini tiba-tiba berubah seperti itu visi sekolah, bukan. Tapi paling tidak GKP itu memiliki pemikiran seperti itu untuk melaksanakan berkasa bersama. Dan pada kesempatan ini juga Bapak Ibu, ada beberapa kepala sekolah yang menyampaikan kepada kami, di sekolah saya itu sudah ada GKP-nya, bahkan ada 4 orang lebih. Tapi sekolah tidak ada berubah-berubahnya, sudah tidak. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kehadiran GKP itu bukan berarti ada perubahan secara instan. Tidak ada, istilahnya begitu GKP langsung ada perubahan total itu mudah Bapak Ibu. Tapi paling tidak ada salah satu agen di sekolah itu yang siap melakukan perubahan. Perubahan di sini Bapak Ibu bukan berarti perubahan dari segi fisik sekolah, bukan. Tapi paling tidak ketika ada program pemerintah, beliau akan jadi agennya. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa saja, mungkin ada saya kurang tahu persis kegiatan ke depannya, paling tidak pemerintah melihat kalau begitu itu ada GKP-nya. Jadi agennya sudah ada. Nah, selama ini Bapak Ibu terkadang satuan pendidikan itu terhambat koneksinya seperti itu. Koneksinya ke pemangku kebijakan itu Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan GKP ini Bapak Ibu ya, depannya bukan berarti saat ini tidak baik, bukan, tapi ya namanya perubahan kan ini harapkan lebih baik dan lebih baik seperti itu. Nah, itu jawaban saya Bapak Ibu ketika ada kepala sekolah yang menyampaikan GKP tapi belum ada perubahan sama sekali. Nah, ya saya jawab, Pak, tidak bisa instan begitu langsung berubah, tiba-tiba berubah pagar sekolah GKP kan, tiba-tiba berubah atap sekolah kan, tidak mungkin. Tapi paling tidak Bapak Ibu, satu kebanggaan kita Bapak Ibu ya di sekolah ini, ada satu agen perubahan kita. Semua kita adalah pemimpin pembelajaran. Tapi paling tidak informasi dari kementerian terkait dengan kurikulum merdeka itu ada semua di bukunya. Ya tinggal lagi nanti ini kewajiban UPT itu untuk mentransformasikannya kepada kawan-kawan, namanya rekan sejawat. Jadi diharapkan ada kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, baik dengan rekan sejawat, termasuk dengan siswa-siswinya. Jadi Bapak Ibu pada kesempatan ini juga kita akan mendengarkan, melihat ini apa yang telah dilakukan. Kalau selama ini memang saya menilainya Bapak Ibu, tapi sekarang silakan Bu Betty nanti silakan apa yang diperoleh selama ini sampaikan. Mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Jadi yang tadi disampaikan Bu Betty ini 4 modul Bapak Ibu. Saya kurang tahu mampu atau tidak ini. Jadi ada 4 modul Pak. Ya. Kalau kayak dosen lumayan. Lumayan Pak. Ya. Jadi nanti kita lihat mudah-mudahan beliau tetap baik, ya, tetap sehat, semangat seperti itu Bapak Ibu. Pengalaman saya juga dulu Pak sama seperti ini Pak. Luar biasa, berterima kasih. Mudah-mudahan gitu. Tapi intinya setiap GKP itu memang sudah dipilih sedemikian rupa, artinya memang ada kemampuan yang sama. Baik, Ibu Kepala Sekolah, mungkin saja penonton saya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Saya sudah difasilitasi kegiatan ini dan masih ada 4 kegiatan untuk ke depan ini ya. Mudah-mudahan saya tetap diterima ya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Karena kami juga ditanya Bu, GKP ada sering tanya, dia kali ditanya, Bapak Ibu, kepala sekolahnya menerima tidak itu ditanya. Seperti itu. Jadi katakanlah apa ya? Banyak hal yang ditanya terhadap SD 177 itu termasuk sekolah-sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kegiatan ini paling tidak
bagi kita rekan-rekan sejawat, guru-guru di sini, karena ada guru itu kan Bapak Ibu ya, paling tidak berbagi apa yang kita laksanakan oleh guru ini. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah hadir di kegiatan ini, dan mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, khususnya untuk kemajuan SD 177 dan training guru di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Eka Susanto selaku pendamping aktif calon guru penggerak angkatan 10. Kami juga di sini sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak ke sekolah kami. Sekolah kami ini kalau kami bilang di ujung aspal Pak. Sudah tidak ada aspal lagi, sudah jalannya seperti ini ya, seperti inilah keadaan kami. Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak. Selebihnya lagi atas ilmu dan semangat serta motivasinya agar kami bisa lebih maju. Baiklah, sebelum kita memasuki acara materi pada materi intinya, yaitu penyampaian yang akan disampaikan oleh Bu Betty, ada baiknya sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pagi hari ini dapat keberkahan dan kerahmatan sehingga kita dapat mendapat manfaat yang lebih baik. Untuk doa yang akan disampaikan oleh Bapak Cimino, SPD dan Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum memulai acara, baiknya kita berdoa dulu agar dimudahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil badani wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut. Maghfir lana ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaratil maut wa naj'alna minan nar wa minal hisab. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha murah, kami mohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan, agar acara seminar ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir di sini. Ya Tuhan yang maha bijaksana, kami berharap agar acara seminar ini sukses dan bermakna. Buatlah usaha yang kondusif bagi pembelajaran dan berikanlah pemahaman yang mendalam kepada peserta. Semoga setiap sesi menjadi wadah bagi pertumbuhan dan inspirasi, sehingga kami semua pulang dengan pengetahuan yang berharga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang telah dihaturkan oleh Bapak Cimino SPD. Semoga dengan doa tadi kita mendapat kerahmatan dan keberkahan serta manfaat dari kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu kita memasuki pada materi inti, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Agustina SPD kepada Ibu Betty. Kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, kepala sekolah beserta teman kami, Pak Eka. Terima kasih juga untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Saya sebagai
sebagai calon guru penggerak diberi kesempatan untuk mendefinisikan modul yang telah saya pelajari, modul 1.1 sampai 1.4. Di sini saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan PP kami, Bapak Eka beserta Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, izinkan saya untuk mendefinisikan modul 1.1 sampai 1.4. Namun sebelum kita lebih dalam lagi untuk mengulas setiap modul yang ada, apakah Bapak Ibu semua masih semangat? Semangat. Ya. Jika nanti saya bilang siapa kita? SDN 177 OKU. Lalu nanti saya bilang SDN 177 OKU, semangat. Ya. Siapa kita? SDN 177 OKU. SDN 177 OKU. Semangat. Iya, terima kasih. Berarti masih semangat karena masih pagi. Iya. Sebelumnya lagi, sebelum kita mengulas modul kita, saya di sini akan memberikan kertas, yaitu kertas itu sebagai kita untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu atau sepakatan kelas itu adalah sesuatu yang seperti peraturan sekolah. Tapi kalau kesepakatan sekolah ini, kesepakatan kelas ini itu dibuat dari kesepakatan kita bersama. Jadi ada musyawarahnya, ada diskusinya, kesepakatan apa yang perlu kita jalankan nanti di kelas, sehingga di kelas kita akan nyaman dan aman, dan kita juga merasa memiliki kelas kita. Tapi kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, yaitu saya sendiri sebagai guru. Jadi Bapak Ibu itu harus mengikuti aturan saya. Bahkan aturan yang dibuat bisa kita langgar. Nah, tapi kalau untuk keyakinan kelas itu kita buat untuk kita sepakati bersama-sama supaya di kelas kita tertib, nyaman dan aman dalam setiap pembelajaran. Ya, di sini saya akan membagikan kertas dan Bapak Ibu mengisi kesepakatan kelas kita. Kesepakatannya seperti apa yang harus kita jalankan di kelas kita. Iya, Bapak Ibu boleh menulisnya untuk kesepakatan kelas kita supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, tertib, nyaman, dan aman. Ya, kalau sudah ditulis boleh ditempel di dinding ini. Nggak cukup itu. Sudah. Ya, kalau sudah boleh ditempel di sini, Pak. Harus pakai nama nggak ini? Boleh pakai nama, tidak juga tidak apa-apa, Bu. Iya. Kalau sama berarti kita sehati, Pak. Saya kan? Iya ya. Ada berarti sebelumnya di sana.
Satu berdua ini. Satu boleh Kak, dua tidak apa-apa. Dulu jatuh. Nah, mesin. Cepat banget. Kan kalau belum bergerak harus ada perubahan. Bukan tidak. Akbar suruh ngapus pakai itu pakai mudah benar. Nah, udah lah, anggaplah. Mantap. Dah. Ya, inilah kesepakatan kita, yaitu tidak boleh main handphone. Jadi selama kita kegiatan ini, kita tidak boleh main handphone. Berarti harus fokus ke materi saya. Lalu, hormati guru dan teman. Berarti kita saling menghormati satu sama lain di saat di kelas. Di kamar mandi, Bapak Ibu harus izin dulu. Lalu saya tambahkan satu lagi, yaitu angkat tangan sebelum bertanya, raise hand. Ya, itulah kesepakatan kelas kita. Kita akan kembali ke destinasi modul 1.1. Di sini kita akan belajar mengenai modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Jadi kita ini mengikuti kodrat alam dan zaman. Sekarang zamannya zaman canggih menggunakan IT, pakai HP, pakai laptop, pakai yang serba teknologi canggih. Dan selanjutnya Bu, ada semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh atau teladan. Ing madya mangun ngarso, di tengah-tengah membangun kemauan atau cita-cita. Leburi handayani, dari belakang memberi dorongan moral ataupun semangat. Yang artinya sebagai pendidik di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide atau gagasan, dan di belakang harus bisa memberi motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, untuk modul 1.2, di sini kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tadi, guru penggerak, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai-nilai guru penggerak itu yaitu berpihak pada murid, mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, kolaboratif. Berpihak pada murid berarti kita harus dalam belajar mengajar harus mengerti apa yang menjadi keinginan murid. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sesuai keinginan kita, tapi kita harus mengikuti apa yang menjadi bakat minat pada siswa kita. Kita juga harus membangun mandiri. Kita harus mandiri dalam setiap hal. Contohnya kita mengikuti seminar secara online tanpa ada komando dari mungkin dari ibu kepala sekolah, atau kita juga mengikuti setiap webinar yang sekarang ini semuanya online. Lalu kreatif dan inovatif itu kita harus mampu menciptakan hal-hal atau gagasan, ide-ide yang baru untuk menciptakan kelas kita supaya anak-anak termotivasi, menyenangkan. Juga bukan hanya untuk murid, untuk rekan-rekan guru juga bisa semangat karena melihat keaktifan atau inovatifnya sebagai guru. Jadi kita semua bisa mengajak
rekan-rekan kita untuk lebih aktif dan inovatif dan kolaboratif dalam setiap kegiatan komunitas. Lalu peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini modul 1.3 di sini adalah termasuk poin penting yang dinilai oleh Bapak PP kami, yaitu untuk visi guru penggerak dan prakasa perubahan. Keterkaitan visi guru penggerak dengan Ki Hajar Dewantara. Visi guru penggerak haruslah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga visi yang dibuat sudah berpihak pada murid. Lalu keterkaitannya juga dengan visi guru penggerak ini dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Dan nilai dan terkait juga dengan nilai dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang ketiga, visi guru penggerak, yaitu visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bakca. Apakah itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini ada tahapan bakca yang meliputi B yang artinya membuat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Kelima langkah dalam bakca diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Nah, sebelum kita merancang membuat visi guru penggerak, di sini ada 6 kalimat rumpang. Kira-kira cita-cita kita untuk murid itu seperti apa? Jadi kalau kita sudah mempunyai angan-angan atau cita-cita murid nanti harus seperti ini, seperti itu, dan sebagainya, maka kita bisa merancang atau membuat visi. Nah, di sini kira-kira kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Boleh dijawab Bapak Ibu, kita kira-kira memimpikan murid-murid kita itu seperti apa? Murid bisa berkembang. Murid bisa berkembang. Anaknya yang baik. Iya, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang Unik. unik. Iya. Berarti kalau unik, kita harus mengikuti keinginan dan kemauan anak sesuai minat dan bakatnya. Tidak boleh memaksakan. Di sekolah kita mengutamakan apa? Akhlak yang baik, kebersamaan. Ada lagi? Gotong royong, kerjasama. Keterampilan. Keterampilan, K5 maksudnya ya Bu ya. Lalu apa tadi Pak? Karakter. Ya, karakter yang berbudi luhur. Murid di
mempunyai pola pikiran, keragaman. Ada lagi? Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengajar sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kodrat zaman. Ada lagi ketika membuat media pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif. Iya. Jadi kita sudah mempunyai angan-angan, cita-cita bahwa murid kita ini harus berakhlak mulia, harus berkarakter berbudi luhur, inovatif, kreatif, dan mampu membawa perubahan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu saya sudah membuat visi. Ada visi saya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta sejalan dengan profil Pancasila. Tapi menurut saya, di angan-angan saya kayaknya kurang tepat visi saya yang saya buat. Jadi Bapak Ibu, di sini saya minta untuk membantu saya untuk membuat kita merancang visi kita untuk sekolah kita yang sesuai dengan profil Pancasila, yang sesuai dengan cita-cita kita untuk murid dan untuk sekolah kita. Mari kita sama-sama merancang visi kita sesuai dengan profil Pancasila. Mungkin ada usulan yang seperti apa, atau mewujudkan diganti dengan terwujudnya, atau Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, terampil, inovatif, terampil, kreatif, mandiri, gembira, mandiri, sempurna. Iya, jadi terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Iya, karena kita mengikuti kodrat zaman. Selanjutnya, Bu, ya inilah saya yang kita buat. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Ini makna dari visi kita. Selanjutnya, penjelasan komponen visi kita. Saya memilih visi ini karena saya ingin mewujudkan generasi yang cerdas, yang memiliki keimanan, karakter, terampil, mandiri, dan berbudaya sesuai dengan profil Pancasila. Namun saya tetap memperhatikan kemampuan dan karakter peserta didik serta lingkungan sekitar. Selanjutnya, sebelum kita membuat prakarsa perubahan, di sini ada kalimat prakarsa perubahan. Jadi maksud di sini bukan merubah visi sekolah kita, namun kita lebih fokus untuk merubah hal-hal yang positif kita tingkatkan, kita pertahankan yang seperti apa sesuai dengan visi kita. Di sini ada contoh kalimat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan mandiri dan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya melalui model pembelajaran yang menarik. 2. Meningkatkan budaya literasi dan numerasi dengan akses sumber belajar yang bervariasi. 3. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang kolaboratif menggunakan media pembelajaran berbasis Google Slide, memanfaatkan fasilitas Chromebook dan TV sekolah. 4. Meningkatkan kreativitas pembelajaran
pembelajaran siswa dengan menggunakan Canva. 5. Menumbuhkan budaya positif yang menunjukkan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global melalui pembiasaan sholat berjamaah di sekolah. Inilah contoh-contoh kalimat prakarsa perubahan. Dan setelah kita tadi sudah membuat visi, maka kita harus membuat prakarsa perubahan. Kita lebih fokus kemana untuk membawa perubahan kepada anak dan sekolah kita. Apa kita fokusnya cuma setelah pulang sekolah mengadakan sholat berjamaah saja, atau ada yang ditingkatkan lagi kecuali yang itu? Ya, kira-kira ada ide untuk kita membuat prakarsa perubahan untuk visi kita? Meningkatkan keaktifan dan karakter berbudaya. Keaktifan Dan karakter berbudaya. Ya, boleh. Ada lagi tambahannya? Menciptakan disiplin positif di lingkungan siswa. Menciptakan budaya disiplin positif pada siswa. Ya, ada lagi? Jadi di sini, naik Bu. Inilah prakarsa perubahan yang telah kita buat bersama, yaitu meningkatkan keaktifan dan karakter berbudaya positif peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Jadi kita fokus ke perubahan kita, yaitu menjadikan peserta didik kita untuk aktif dan berbudaya positif dalam pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah dan saat pembelajaran. Ya, selanjutnya. Nah, di sini kita sudah membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan keaktifan dan karakter budaya peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Dan tadi kita juga sudah membaca tentang Bakja, tahapan Bakja, yaitu yang pertama buat pertanyaan umum. Jadi setelah kita buat pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam benak kita. Bagaimana pembiasaan itu bisa tumbuh di setiap sekolah kita atau peserta didik kita. Bagaimana caranya meningkatkan? Kita harus bagaimana? Dan ada pun tindakannya, yaitu kita harus berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua murid, membiasakan menumbuhkan karakter baik di sekolah maupun di rumah. Membuat program buku kendali, dulu kita sudah pernah buat ya buku kendali yang kita buat warna kuning, buku penghubung lalu kita inikan. Lalu merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran dikemas dengan metode yang menyenangkan. Selanjutnya, setelah kita kirim pertanyaan dan sudah dijawab ada tindakannya, maka kita juga berpikir untuk mengambil pelajarannya. Siapa yang terlibat dalam kebiasaan penumbuhan karakter, siapa yang terlibat dalam meningkatkan keaktifan murid. Tindakannya, kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid, dan warga sekolah supaya visi dan perubahan prakarsa perubahan kita bisa terwujud. Menggali mimpi. Gali mimpi di sini juga ada pertanyaannya. Bagaimana perkembangan karakter murid setelah menggunakan buku kendali? Adakah perkembangannya setelah kita menggunakan tindakan buku kendali atau buku-buku kita saat kemarin kita gunakan? Terus bagaimana perkembangan keaktifan murid dalam pembelajaran setelah menggunakan metode belajar sambil bermain dan pemanfaatan lingkungan sekitar? Tindakannya, setiap menggunakan buku kendali ada peningkatan karakter yang terlihat pada murid, yaitu dapat menjaga kebersihan, bersikap santun, mencium tangan orang tua atau guru ketika pulang dan berangkat sekolah, berkata baik atau sopan dengan semua orang. Setelah pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar, siswa menjadi tambah aktif
pembelajaran. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui keaktifan orang tua murid dalam pengertian buku kendali? Bagaimana cara mengetahui keaktifan belajar murid dengan metode belajar sambil bermain dengan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar? Tindakannya, pengisian buku kendali, memeriksa pengisian buku kendali setiap akhir bulan dengan bukti paraf menanyakan langsung kepada wali murid. Ketika anak diajak pembelajaran di luar kelas dan dengan metode belajar sambil bermain, murid terlihat lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran, baik dalam berdiskusi, presentasi hasil dari pembelajaran di luar kelas. Atur eksekusi. Ini yang terakhir. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan pemantauan penerapan program buku kendali? Siapa yang dapat mengarahkan berlangsungnya metode belajar sambil bermain dan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah? Tindakannya, mengajak kepala sekolah, rekan guru untuk mengobservasi buku kendali, mungkin setiap bulan atau per semester. Kepala sekolah melakukan supervisi di setiap kelas sekaligus penilaian kinerja guru mungkin 1 bulan sekali atau per semester. Ya, kita di sini sudah bersama-sama membuat visi dan membuat prakasa perubahan. Jadi pada siang hari ini kita sudah belajar merumuskan visi kita yang sesuai dengan Undang-Undang Pancasila. Tentunya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Selanjutnya ada di modul 1-4 kita belajar tentang budaya positif. Dari tahapan belajar tersebut akan muncul pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui disiplin positif ada 5, yang satu tidak terekspos. Ada 5, yaitu disiplin positif, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. Di sini kita akan belajar mengenai cara-cara kita untuk mengimplementasikan budaya positif kita terhadap anak-anak murid kita dengan mendisiplinkan sesuai dengan kebutuhan dasar, kebutuhan yang ada pada murid kita. Dengan posisi kontrol ini ada 5. Kita suka menghukum, kita juga bisa menjadi teman untuk murid kita. Kita hanya memantau saja. Kadang kamu kenapa sih pakai baju olahraga tapi sepatunya nggak pakai sepatu olahraga, jadi nggak sesuai. Kita hanya memantau. Lalu memberi rasa bersalah. Kalau memberi rasa bersalah ini, kamu ini buat ibu kecewa. Nanti kalau orang tua kamu tahu gimana perasaannya. Jadi kan pikiran, rasa bersalah. Lalu manajer ini adalah 5 posisi kontrol yang dibilang sempurna. Selanjutnya Bu. Nah di sini yang pertama tadi disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita terapkan budaya positif itu pada diri kita dulu, baru kita terapkan kepada
sudah mengisi tenang saja. Dia mie ayam ya Bapak. Nah, di sini memang ada tulisannya tapi tidak untuk dibaca. Tugasnya Bapak Ibu remas, ya Bapak Ibu remas, lalu suruh kawan sampingnya untuk membuka kemasan itu, mengambil kertasnya. Terserah dengan cara apa? Iya. Ayo bertiga. Sekencang-kencangnya pegang. Duitnya langka Pak. Belum minuman. Iya. Bapak Ibu rumah, lalu kawan samping Bapak Ibu suruh membuka dengan terserah gimana caranya. Mau dewasa, mau gimana? Karena ini saya ini ya. Jadi pemindah sama bukti kain tadi dipaksa. Terus ada yang memang orangnya baik, jadi kasih. Ada juga yang apa lagi? Biar dikasih. Kalau orang baik tadi tentu saja dikasih. Ya. Kita rayu, terus kita kasih imbalan. Ya kalau dikasih nanti tak kasih gini loh, kasih permen. Coba kasih dong, mau lihat sebentar kita rayu sampai dapat. Salah konteks berarti. Nah kita tadi mempertahankan hak. Iya, mempertahankan hak kita. Tapi teman kita bagaimana caranya bisa meminta, terserah dengan cara apa? Memaksa atau merayu atau mengiming-imingi atau memberi imbalan. Seperti itu. Nah, penjelasannya. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi dan atau organisasi. Di sini di Profil Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. IPRO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yaitu dengan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa terima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu kesenangan itu ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, sekarang ada pertanyaannya. Sesuai dengan 5 dasar kebutuhan manusia, ada apa tadi?
Kesenangan, Bu. Kesenangan. Karena kejar bersenang-senang. Iya, kecocokan. Dulu pas nggak bisa itu. Matematika kan sampai jagonya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Sudah ada petunjuknya, sayang. Iya. Karena ini anggap disayang, diperhatikan. Keras sih nggak apa-apa. Ayo. Jangan disayang Pak. Oke, selanjutnya 3, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Merasa Pak? Bangga. Lalu aku bosan belajar mewarnai terus dan kelas. Jangan suruh gambar itu Pak ya. Bisa kita nunggu di bawah gambar. Oke, selanjutnya. Jadi untuk 5 dasar yang tersebut Bapak Ibu sudah paham ya. Kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Lalu motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, tadi kita sudah meremas-remas kertas. Jadi kalau kita memaksa anak kita, misalnya dengan cara dihukum, nah kamu nggak pakai seragam, misalnya pas upacara, seringkali kita menghukum mereka, seringkali juga kita memberi konsekuensi, terus juga kita melakukan segitiga restitusi tanpa kita sadari sebenarnya itu sudah dilakukan. Di sini hukuman yang dimaksud hukuman di sini tidak terencana, timbul secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik, push up, suruh lari lapangan dan sebagainya. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada contoh penerapan dan 5 posisi kontrol guru. Kita ibaratkan kita memberi hukuman atau pemantauan dan sebagainya ini di saat kita upacara bendera setiap hari Senin. Hukuman kalau kita melihat anak didik kita tidak memakai atribut lengkap, kita menyuruh anak murid kita hormat kepada bendera selama 1 jam atau lari lapangan 5 kali. Lalu membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Nah, kata-kata itu yang membuat anak merasa bersalah. Terpikir terus oleh anak-anak kita. Teman, kita juga sering menganggap anak murid kita sebagai teman di saat mereka membuat kesalahan. Kita tanya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini aja supaya mau mengikuti peraturan sekolah. Lalu pemantauan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara selesai kamu beli atributnya ya, dan jangan diulang lagi. Itu pemantauan.
Disitulah di bagian terakhir inilah posisi kontrol yang sempurna. Selanjutnya, nah karena kita sudah, oh ya Bu, boleh, silakan. Ya, posisi kontrol apakah aku? Di sini ada 5 posisi kontrol. Tadi sudah membaca, menyimak dan melihat 5 posisi kontrol dan contohnya tadi. Di sini nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Oke, sudah paham. Ternyata memang belajar sampai 77 luar biasa. Terima kasih. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Tadi sudah kita lakukan di awal pembelajaran kita, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Selanjutnya Bu, tadi sudah saya jelaskan di awal, karena kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, yaitu saya sendiri guru atau kita buat peraturan supaya anak murid kita untuk mematuhi tanpa menanyakan persetujuan dari murid kita. Tapi kalau keyakinan kelas, kita musyawarahkan, kita diskusikan sesuai keinginan mereka dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga di saat proses belajar mengajar bisa tertib, nyaman dan aman, dan murid juga merasa mempunyai kelas seperti itu. Di sini bersifat abstrak untuk keyakinan kelas, berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Terkadang kita sudah membuat tanpa kita sadari, tapi kita tidak mengerti sebenarnya peraturan dengan keyakinan itu rasanya sama saja. Tapi ternyata setelah saya pribadi mengikuti kegiatan ini baru memahami, oh berarti keyakinan kelas ini dibuat untuk bersama-sama, tidak sendiri, tidak seperti peraturan sudah kita buat tapi tetap dilanggar anak murid kita. Begitulah nanti kita semoga bisa menerapkan seperti ini, ya, dari yang kecil-kecil dulu, seperti membuat keyakinan kelas supaya kelas kita kondusif, lalu tertib dan nyaman. Selanjutnya, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada siswa kita, bahwa perbuatan salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat
atau peraturan sekolah. Kita bisa menanyakan ke anak didik kita, kenapa nak kamu melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Nanti dia memberi alasan. Seperti ini Bu, saya diganggu. Dia suka menyontek. Si Randy suka menyontek Bu, jadi saya marah. Terus kamu apakan Randy? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sebenarnya sudah kita lakukan dalam sekolah kita, tapi kita tidak menyadari bahwasanya itu adalah salah satu dari budaya positif. Nah, kita bisa menggunakan itu di sekolah kita supaya kita juga membawa perubahan, supaya kita juga menjadi guru-guru yang hebat, yang memberi teladan, memberi motivasi kepada anak didik kita supaya tidak merasa takut. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, pasti besok malas ke sekolah. Lalu kalau malas ke sekolah berarti dia akan berhenti sekolah. Sangat disayangkan karena anak-anak kita juga butuh untuk berpendidikan. Lalu kita melakukan kasar lalu hanya berpihak kepada satu pihak, maka akan merugikan anak didik kita. Jadi kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Itu video ini. Di sini baik cocokkan situ. Di sini laptopnya. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu si Ica ada ya? Iya, dia merasa jengkel marah karena hasil kerjanya dicontek oleh temannya yang bernama Randy. Jadi dia mengebrak meja, dia menendang kursi karena pelampiasannya dia marah. Nah, kemarahan itu adalah hal yang manusiawi. Kita juga dulu waktu kecil-kecil juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, jadi saya tanya bagaimana solusinya? Apakah perbuatan Ica itu melanggar keyakinan kelas? Dan ternyata memang melanggar keyakinan kelas. Kita harus lebih bersabar untuk menghadapi teman kita yang jahil, yang nakal. Lalu gimana solusinya? Saya tanyakan seperti itu. Dan solusinya, Ica boleh melapor kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, kalau kita wali kelas atau guru bidang studi, seperti itu. Dan di sini juga tadi kita sudah menulis kertas, yang maksud saya, jika kita menginginkan sesuatu tidak boleh dipaksakan, karena kalau dipaksakan itu menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Jadi kita bisa mendidik anak didik kita dengan cara yang lembut, yang bisa menjadi contoh supaya anak kita juga lebih tertarik dengan kita dan juga bisa menyenangi setiap pelajaran, mata pelajaran yang kita ajarkan di sekolah, dengan cara kita menumbuhkan nilai-nilai budaya tersebut dalam diri kita. Kita terapkan, kita beri contoh, lalu mari kita ajak teman kita dan anak-anak didik kita, seperti itu. Itulah destinasi dari saya dari modul 1.1 sampai 1.4. Ya, begitu luar biasa sebenarnya, banyak tugas seperti Pak Eka katakan, tugasnya lumayan berat, apalagi yang modul terakhir ini banyak yang harus divideokan, banyak yang harus dikerjakan di LMS. Itu harus beruntun, kalau kelewat bisa kacau semuanya. Kadang-kadang kita lupa mana yang belum dikerjakan, mana yang sudah. Jadi harus bertahap satu persatu, dan kita harus membuat ini adalah salah satu aksi nyata, dan saya gabungkan dengan kegiatan Pak Eka sebagai pembimbing praktek.
Jadi kegiatan Pak Eka di sini sebagai pembimbing praktek itu melihat definisi saya tentang visi dan prakasa perubahan. Tapi untuk mengingat waktu dan kondisinya, jadi Pak Eka mengizinkan untuk menjadikan satu dalam penjelasan untuk aksi nyata dan kegiatan pendamping tersebut. Seperti itu. Terima kasih untuk semua rekan-rekan guru SDN 177 dan ibu kepala sekolah serta pembimbing praktek telah memberikan kesempatan dan mempercayakan saya dan ibu bapak guru juga ikut andil dalam kegiatan ini. Saya mohon untuk dukungannya selalu sampai kegiatan ini nantinya berakhir sampai bulan Oktober ya Pak. Ya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Semangat. Demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Leti Agustina. Apa yang disampaikan semoga bisa menginspirasi kita semua membuat prakarsa perubahan dalam visi misi sekolah dan lebih tepatnya untuk menjadikan anak didik kita yang cerdas, terampil, berakhlak mulia dan berwawasan global. Selanjutnya acara berikutnya yaitu refleksi dan penguatan akan jalannya kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh pendamping praktik. Kepada Bapak Eka kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu dan Guru SD Negeri 177 Bengkulu. Telah sama-sama kita lihat Bapak Ibu, ini kalau model seperti ini Bapak Ibu sudah bagusnya Ibu Betty ini jadi pekerja praktek kenal dengan saya Bapak Ibu. Jadi apa ya, intinya begini Bapak Ibu, seandainya ada nilai 120 sudah saya kasih 120 Bapak Ibu, tapi maksimal 100 Pak Titik. Jadi saya tidak bisa lagi menyampaikan yang lainnya, sudah semua Bapak Ibu, mulai dari modul 1.1 tadi sudah disampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tadi juga sudah disampaikan beliau, ada 3 sebenarnya yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara: Ingarso Subutulodo, Inmadio Mamunkaso, Jembuli. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, 3 itulah yang menjadi dasar atau acuan dari pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Dan memang kenyataannya seperti itu sebagai guru. Ada saatnya kita sebagai di depan, Ingarso Subutulodo, ada saatnya kita di tengah, Ingmadio Mamunkaso, ada saatnya kita di belakang. Itu terbuli ada yang. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Bu Betty. Saya lupa menyampaikan dulu Bapak Ibu ya, yang ditulis Ibu Betty ini tidak ada sama sekali arahan dari saya Bapak Ibu. Beliau sendiri yang mengambil intisari dari modul 4 modul tadi. Jadi tidak ada apa slide-slide-nya saya kasih duluan Pak. Jadi tidak. Ini murni 100% karyanya Bu Betty. Dan memang di CGP seperti itu Bapak Ibu. Jadi CGP itu silakan mengeksploitasi dirinya sendiri, kemudian menggali potensinya diri sendiri, bagaimana semenarik mungkin seperti itu. Jadi kami pembimbing atau pelajar praktek ini tidak ada sama sekali mengarahkan harus seperti ini tayangannya gitu Bapak Ibu. Terus kata-katanya tidak ada. Kami hanya memberikan istilahnya itu apa ya, intinya clue saja. Jadi bisa sama-sama kita lihat Bapak Ibu, tampilannya sangat menarik gitu ya. Nah ini ada gambar-gambarnya tadi. Jadi Ibu Kepala Sekolah kalau suatu saat ada pertemuan ini bisa buat slide ini Bu Betty.
termasuk guru-guru yang lain saya yakin Bu Rizka juga, bagi guru-guru milenial itu generasi Z ini Bu Siti Barokah kadang tuh lebih ini dari kita Bapak Ibu. Kalau saya ini juga termasuk bukan generasi milenial, yang menuliskan itu saya. Jadi kadang tuh lebih tahu mereka menguasai IT. Jadi Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu di sini tidak ada yang saya yang membuatnya tidak ada sama sekali. Ini hasil karya murni Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan modul 1.2 juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Betty secara detail dan lugas Bapak Ibu. Karena disebutkan ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tapi dalam artian Bapak Ibu bukan berarti nilai dan peran itu hanya dimiliki guru penggerak, tidak. Kita semua harus ada memiliki nilai-nilai sebagai guru, kemudian peran sebagai guru. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu ya, tidak perlu saya uraikan satu persatu lagi. Tadi sudah ada nilai-nilai berarti, kemudian ada perannya juga. Kemudian lanjut tadi yang modul 1.3 visi guru penggerak. Tadi sudah disampaikan berarti juga bahwa ada kalau kita apa sih yang akan saya ubah? Kadang kita bingung sendiri kan seperti itu. Yang dimaksud berubah di sini bukan penampilan diri kita Bu ya, karena ini info saya bisa dimaksud seperti apa bukan itu sebenarnya. Tapi ada hal-hal lain yang perlu kita ubah, khususnya proses pembelajaran di dalam kelas, proses bagaimana caranya pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada istilah di guru penggerak itu proses pembelajaran berpihak pada murid. Nah ini kalau dijelaskan mungkin waktunya cukup panjang. Intinya adalah Bapak Ibu bagaimana caranya kita dengan siswa kita atau murid kita itu betul-betul harus kita pahami. Jadi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Ada namanya bakja. Dulu sebelum saya sampai ke tahap ini bakja ini nama orang atau nama siapa kan seperti itu. Ternyata singkatan Bapak Ibu. Tapi ada J, ada G, ada J dan A. Tadi sudah diuraikan PT secara detail. Jadi sangat jelas sekali langkah-langkah tahapan-tahapannya. Dan dari proses langkah bakja itulah kita akan menemukan, kita akan sampai pada perubahan apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Dengan cara melakukan menjawab pertanyaan tadi, apa yang harus lakukan, apa yang ingin saya lakukan dari murid tadi sudah ditampilkan oleh Bu Betty. Jadi nanti akan sampai Bapak Ibu intinya kerangka gitu loh, kerangka dalam kita mengarang sebuah bahasa perubahan. Dan lanjut tadi juga budaya positif Bapak Ibu, budaya positif, kemudian tadi juga sudah dijelaskan juga secara detail apa itu budaya positif. Dan yang tidak kalah menariknya Bapak Ibu ada istilah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi sudah disebutkan yang pertama sebagai pengukur. Tadi dekatnya ini 1 jam di depan kita pengukur. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga tadi sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau ya. Kemudian sebagai manajer. Bapak Ibu dalam posisi konteks 5 ini Bapak Ibu bukan berarti penghukum tidak baik, tetap baik Bapak Ibu, penghukum tetap baik. Tapi yang dimaksud di sini penghukum yang kira-kira memang unsur mendidiknya gitu seperti itu. Jadi boleh saja kita ada pada posisi kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah juga. Tadi juga saya sampaikan, jadi juga kalau SD bisa kita bicara, kalau SMA tidak bisa kita bicara. Nah, jadi artinya posisi kontrol kita kepada murid kita terhadap murid yang ada bersalah itu tergantung konteksnya, tergantung konteks kesalahannya, kemudian tergantung konteks suasananya seperti itu. Dan Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kami di SMA
kebetulan saya adalah wakil kurikulum yang berhadapan dengan guru dan siswa Bapak Ibu ya. Sebelum memberikan judge, katakanlah hukuman kepada anak atau suatu keputusan, harus kita pahami dulu kenapa terjadi seperti itu. Nah ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh ya, kalau ada siswa terlambat kita langsung beri hukuman. Kadang itu perlu juga ya kita telah dulu seperti itu kenapa bisa terlambat. Jadi itu sudah dijelaskan semua. Pemaparan yang sangat luar biasa menurut saya Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bu Betty. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa sama-sama pahami, kita bisa sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu. Ini adalah destinasi membagi berkolaborasi sesama dengan guru, kemudian ibu kepala sekolah termasuk juga siswa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Betty ini, kalau misalnya nanti ada yang belum jelas boleh pun nanya besok dengan Bu Betty. Ya. Kalau dia tidak mau, biasanya ya. Akan dikurangi kita ya. Kita mau perlu lagi ya, karena guru penggerak itu harus berbagi. Nah tapi tadi cukup menarik Bapak Ibu, saya cukup terkejut tadi juga Pak Didik dikasih kertas seperti ini. Dan paling tidak tadi kalau Pak Didik oke lah ya, luar biasa baiknya langsung dikasih kan boleh. Sangat baik Pak ya, boleh. Kemudian Ibu tadi juga sempat ini artinya bagaimana cara kita sehingga orang bisa membagikan seperti itu ya. Kemudian juga termasuk kita ada waktunya juga saatnya kapan kita berbagi dan sebagainya. Disitulah kemampuan kita kalau kita mengharapkan kepada orang mungkin bagaimana caranya kita bukan meraih dalam artian materi itu ya, bukan, tapi bagaimana caranya ya contoh seperti ini. Dan Bu Betty sudah memahami tentang 5 posisi kontrol. Saya belum paham, mungkin saya bicara seperti ini, Bu Betty, saya ada masalah nih, kemudian ada menemukan kesalahan siswa seperti ini. Kira-kira apa saja Bu posisi kontrol yang harus saya lakukan? Ya saya rasa Bu Betty mengeluarkan dengan kata-kata saya tadi, minta tolong seperti itu Bu. Beda kan kalau konsepnya kan Betty, kalau Bu Betty aja lah yang ngurusi siswa itu. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kegiatan yang sangat luar biasa. Saya sebagai pengajar praktek merasa bangga sekali Bapak Ibu. Ilmu yang bukan ilmu ya, pemahaman kami selama ini sudah kami berikan kepada Bu Betty. Ternyata Bu Betty bisa mentransfer itu. Tidak ada yang tidak ada yang keliru, tidak ada yang kurangnya Bapak Ibu ya. Nah, semuanya sudah sangat luar biasa. Dan di awal juga sudah diawali dengan keyakinan kelas tadi. Ya, ada kesepakatan kelas sama tapi ada beda dikit. Kalau keyakinan itu artinya yang nempel yang nulis tadi kan Bapak Ibu ya, bukan Bu Betty yang nuliskan. Artinya ada kolaborasi, artinya kerjasama. Tapi kalau peraturan kelas bisa saja Bu Betty nuliskan harus mengikuti kegiatan umum. Kemudian harus ini, artinya cuma satu arah. Kalau ini 2 arah. Nah, ini juga mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Dan sudah saya lihat juga ini tempelan-tempelan ini dari tadi saya amati semua Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa kelas ini. Mungkin kelas-kelas yang lainnya sama ya seperti ini. Artinya ada apa ya? Ada apa ya? Yang seperti ini Bu. Jadi kadang ada kelas yang yang menarik perhatian murid Bapak Ibu. Ini adalah salah satu bagian dari proses pembelajaran yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini kelasnya ini kan? Oh gitu, Rizka luar biasa. Belum guru penggerak sudah seperti ini. Mudah-mudahan di kelas yang lain juga semuanya sama. Dan saya yakin bagaimana caranya kita mengelola proses pembelajaran lebih baik. Intinya kesimpulannya tadi refleksi saya sebagai guru penggerak luar biasa Bapak Ibu sudah dijalankan sesuai dengan langkah-langkahnya. Karena dari tadi kami juga ada ininya Bu, ada penilaian, ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Ini
rahasia penilaiannya sebenarnya. Nah, ini ternyata ini juga sudah ditampilkan. Nah, ini kalau tidak ditampilkan berarti kecilnya nilainya, tapi ditampilkannya juga. Kalimat tumpang cita-cita untuk murid tadi. Kita memberikan murid-murid yang tadi kan seperti ini sudah lengkap. Jadi lampu-lampu penilaian saya sudah ada semua, ini ada tahapannya. Nah, seperti itu sudah lengkap apa yang luar biasa SD177 ini. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja refleksi dari saya. Saya atas nama Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering dan SMA 5 Oku mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khusus kepada yang saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 177 Oku, Ibu Siti Barokah SPD ST, dan juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Ibu Betty selaku GKP Angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering dan juga kepada siswa yang wakili ya ini. Jadi nanti bisa ceritain ke wartawannya. Ceritakan Bu Betty ngajari guru-guru lain, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi dan penguatan yang sudah diberikan sama mereka. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari rekan-rekan semua. Semoga acara kita pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi kita semua sebagai pendidik dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan salah ucap kata selama kegiatan ini berlangsung. Saya akhiri dengan permohonan maaf, ucapan terima kasih yang begitu banyak, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Barokah adalah Kepala Sekolah SD Negeri 177 Oku, tempat di mana Bu Betty Agustina mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri 177 Oku yang mempunyai kinerja yang tinggi dan semangat. Khususnya saya bangga kepada Ibu Betty Agustina. Semoga kepada Ibu Betty yang masuk menjadi guru penggerak agar selalu bergerak menggerakkan destinasi pengimbasan yang dipaparkan Ibu Betty merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen. Jangan seperti magnet yang apabila ditinggalkan permanennya akan menjadi hilang. Tetapi bersifat permanen walaupun pengimbasannya sudah selesai, namun nilai-nilai dan budaya positif dapat diterapkan dan memotivasi para rekan guru. Tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Filia, saya sebagai rekan guru dari SD Negeri 177 Oku. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Betty Agustina tentang budaya positif, menurut saya sudah bagus dan sudah baik diterapkan di sekolah kami, terutama mendisiplinkan kelas agar siswa dapat belajar dengan efektif, tertib, dan kelas menjadi lebih aman dan nyaman. Karena siswa kami belum memiliki kesadaran untuk disiplin yang permanen, dan bagi kami, rekan guru harus dapat menanamkan pada diri sendiri dan mendisiplinkan budaya positif, sehingga kita guru dapat menjadi contoh dan mengarahkan siswa agar menjadi siswa yang berakhlak,
berkarakter, mandiri, kreatif, inovatif, integritas, dan berwawasan global. Serta dapat membawa perubahan bagi sekolah kita, yaitu SD Negeri 177 Oku. Demikianlah refleksi yang dapat saya berikan sebagai guru dan juga PT Agustina. Tetap semangat, tenang, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.